Bapak. Siap, Bapak. Iya, saya menggunakan handphone karena laptop saya mau saya presentasikan hasil kerja saya, Pak. Dengar, Pak. Saya di Provinsi NTT, Pak. Siap, Bapak. Iya, Bapak. Siap. Bisa, Bapak. Baik, Bapak. Saya mulai ya, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya paparkan hasil kerja saya selama ini. Perkenalkan, nama saya Paulina Maria, asal dari Provinsi NTT, Kabupaten Belu. Asal sekolah saya dari SDM Patubaan. Selamat siang untuk Bapak-Bapak dosen, Bapak Andi. Saya akan memulai dengan paparan tugas saya selama ini. Di tempat mengajar saya SDM Patubaan, saya menemukan satu masalah, yaitu masalah pembelajaran yang saya dapat di sekolah saya. Yang pertama, peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah, dalam kurung pedagogik. Masalah yang kedua, kemampuan membaca peserta didik masih kurang karena ada peserta didik yang belum lancar membaca, serta media pembelajaran yang digunakan guru masih sangat kurang. Yang ketiga, guru belum menguasai penggunaan alat teknologi. Dari permasalahan yang saya dapat di sekolah saya, faktor penyebabnya adalah: 1. Metode pembelajaran guru kurang tepat dan monoton. 2. Guru belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kurung TIK dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, kurangnya perhatian dari orang tua untuk memotivasi anaknya dalam belajar. Yang ketiga, adaptasi. Yang keempat, guru kurang kreatif saat mengajar sehingga peserta didik merasa bosan dalam pembelajaran. Yang kelima, adaptasi guru terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Dari faktor penyebab masalah yang saya dapat solusi dari faktor penyebabnya itu adalah: 1. Strategi peningkatan pengenalan kata membaca lancar dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti: 1. Menyebutkan suara, huruf, atau mengeja. 2. Membaca awal atau dasar. Yang ketiga, mengulang bacaan. Itu saya ambil dari
Pakar Jamaris tahun 2014, halaman 145. Yang berikut, kajian literatur yang saya dapat yaitu kajian literatur dari Rike Kurniasari tahun 2021, yaitu rendahnya motivasi belajar karena kurangnya disiplin belajar peserta didik yang tidak terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas, serta tingkat aktivitas peserta didik yang kurang dikarenakan motivasi dari orang tua, guru, dan faktor lingkungan. Yang saya dapat lagi dari artikel Kompas tahun 2019, yaitu mengatakan motivasi belajar peserta didik tergolong rendah karena disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Yang berikut, dari hasil wawancara yang saya wawancarakan di sekolah dengan teman sejawat, dengan Bapak Kepala Sekolah saya, hasil dari wawancara dengan teman guru saya, teman sejawat saya, hasil yang pertama adalah 1. Kurangnya kreatif saat mengajar sehingga peserta didik merasa bosan dalam pembelajaran. Yang kedua, guru belum mengoptimalkan TIK dalam pembelajaran serta metode ajar guru kurang tepat dan monoton. 3. Mencari buku yang tepat, mencari buku yang tepat untuk bacaan peserta didik. Yang keempat, peserta didik memiliki motivasi belajar rendah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya lingkungan keluarga yang mendukung dengan lingkungan sekolah. Yang kelima, guru difasilitaskan untuk ikut pelatihan inovatif. Yang keenam, sering diskusikan kepada teman guru yang sudah menguasai teknologi. Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. 1. Meluangkan waktu membaca sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, diadakan bimbingan di luar jam pelajaran. Yang ketiga, mengevaluasikan hasil belajar peserta didik. Yang keempat, sering latihan di rumah. Yang keempat, mencari tahu aplikasi pendukung pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan kompetensi dan kualitas untuk mengikuti gerakan kolaborasi guru berbagi serta pelatihan online. Yang berikut, kelebihan solusi dari penyebab masalah yang saya dapat. 1. Dengan sering membaca, peserta didik akan terbiasa untuk membaca dengan lancar. Yang kedua, dengan kegiatan bimbingan yang ditambah, peserta didik akan mendapat arahan dan kesempatan membaca yang baik dan lebih banyak. Minta maaf, Pak. Yang ketiga, dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta didik. Yang keempat, memberikan motivasi belajar yang tinggi karena tampilannya menarik. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat berinteraksi lebih luas. Yang keenam, dapat digunakan dalam ukuran kebutuhan yang lebih luas.
Yang ketujuh, memfokuskan pandangan peserta didik pada tampilan layar monitor. Kekurangan dari permasalahan yang saya dapat yaitu: 1. Peserta didik tidak mengikuti kegiatan membaca tersebut dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, guru kurang menggunakan bahan ajar dan model-model pembelajaran inovatif dan kreatif di dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurangnya literasi membaca di SDN Fatubaa tempat saya mengajar. Yang keempat, kurangnya perhatian dari orang tua untuk memotivasi anak dalam belajar. Yang kelima, memerlukan perangkat yang matang bila menggunakan teknik-teknik penyajian animasi yang kompleks. Yang keenam, memerlukan perangkat kelas yaitu komputer dan LCD untuk memproyektif pesan. Yang ketujuh, pengadaannya mahal dan tidak semua sekolah dapat memilikinya. Yang berikut, iya Bapak. Iya Pak, terima kasih. Siap Bapak. Iya, dengar Pak. Siap Bapak, betul. Iya, betul Bapak. Dari tahun 2004 Bapak. Di tahun 2015 Bapak. Ya Bapak, terima kasih. Amin Bapak. Ada 25 siswa Bapak. Siap Bapak. Iya, siap Bapak itu. Membaca. Rendahnya motivasi belajar. Iya, betul Bapak. Yang kurang lancar itu Bapak, dia 5 orang, yang tidak bisa sama sekali itu 2 Bapak. Siap Bapak. Kalau untuk yang 2 orang yang tidak bisa sama sekali itu Bapak, makanya dari masalah saya itu saya ambil dari faktor lingkungan keluarga Bapak. Siap, dengan faktor usia Bapak. Belum bisa Bapak. Siap Bapak, di sekolah yang sama. Kalau untuk 2 orang itu Bapak, saya terapkan pada saat jam istirahat, saya luangkan waktu 1-2 menit dengan mereka, melatih mereka untuk mengeja. Ya, mengenal huruf. Mengeja ini bacaan teks pendek,
ini habis, suruh mereka tulis mereka punya nama dan mereka baca sendiri, mengeja nama mereka sendiri. Bahkan nama mereka saja juga Pak, kadang mereka tidak tahu tulis. Laki. Siap Bapak. Iya, mereka suka bermain sepak bola Bapak. Iya Bapak. Iya Bapak. Saya pernah menggunakan buku saja Bapak. Saya kasih angkat buku, saya kasih tunjuk ini apa. Mereka bilang buku. Oke, kalau ini buku, sini. Tulis bukunya itu seperti apa untuk kata-kata, untuk tulis bukunya itu bagaimana.